Materi kali ini kita akan membahas tentang proses visualisasi komponen teks yang terdapat pada brand profile yang akan kita desain. Jadi, sebelum kita melakukan proses mendesain brand profile, ada baiknya teman-teman menginventarisasi komponen teks yang dibutuhkan untuk brand profile kita. Kemudian kita visualisasikan komponen teks tersebut. Kita aktifkan halaman 1, aktifkan title, kita coba menginventarisasi terlebih dahulu komponen teks yang diperlukan. Jadi, mulai dari yang pertama itu adalah bab. Jadi, babnya itu saya beri 01, ini adalah babnya. Kemudian, judul bab, saya beri nama misalnya, atau saya beri isinya itu adalah sejarah azana. Kemudian yang berikutnya itu meliputi lead. Lead-nya itu kita anggap misalnya 2 baris. Setelah lead adalah initial cap, dan selanjutnya itu adalah body text. Jadi, komponen teks dasar yang ada pada brand profile-nya itu meliputi ada bab, judul bab, lead, initial cap, selanjutnya adalah body text. Itu adalah komponen teks yang terdapat pada brand profile yang akan kita desain. Kemudian, kita visualisasikan komponen teks ini dengan mengatur dari sisi karakter dan paragraf. Aktifkan terlebih dahulu babnya, kemudian kita atur dari sisi karakter, mulai dari jenis hurufnya. Misalnya kita isi jenis hurufnya itu adalah Gotham black gitu ya. Ukurannya besar misalnya 48 karena ini ada, atau misalnya 72, atau terserah teman-teman yang lain ya. Misalnya ini saya isi 72. Kemudian warna yang kita gunakan itu adalah cyan, agar ada ritme atau konsistensi warna dari elemen visual yang terdapat pada halaman master. Setelah selesai, kemudian kita atur jarak antara bab dan judul bab. Nah, proses mengaturnya itu tidak boleh dilakukan dengan cara enter seperti ini. Tapi proses mengaturnya itu dengan mengaktifkan paragraf terlebih dahulu, kemudian kita aturnya itu dengan menggunakan fasilitas space after. Di sini kita isi misalnya 0,2. Jadi pengaturan jaraknya itu jangan menggunakan enter, tapi menggunakan space after. Berikutnya adalah mengatur judul bab. Kita atur lagi mulai dari sisi karakter, misalnya kita gunakan Gotham lagi. Gothamnya itu bold, kemudian ukurannya kita gunakan 24. Nah, untuk mengatur jarak antara judul dengan elemen teks berikutnya, aktifkan paragraph formatting control, kita atur dengan menggunakan space after misalnya 0,5. Kalau kurang misalnya kita isi 1. Jadi itu proses mengatur antara judul bab dengan elemen teks berikutnya berupa lead. Kemudian kita aktifkan lead-nya dengan cara klik 3 kali untuk mengaktifkan satu paragraf. Nah, ini pengaturannya itu juga meliputi 2 hal ya. Pertama dari sisi karakter, saya gunakan ukurannya 14. Kemudian huruf yang kita gunakan itu misalnya Gotham lagi, Gotham. Kemudian leading-nya menggunakan auto. Dari sisi paragraf menggunakan
rata kiri. Untuk mengatur antara lead dengan komponen teks berikutnya itu kita atur dengan menggunakan space after misalnya 0,3 cm. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga terlihat antara lead dengan komponen teks berikutnya itu sudah ada jarak. Komponen teks berikutnya yang diatur itu adalah body text ya. Kenapa body text terlebih dahulu? Karena body text itu adalah elemen teks yang paling banyak ya, paling banyak mengisi ruang pada area desain kita. Jadi kita atur terlebih dahulu body text-nya, kita atur misalnya jenis hurufnya tetap menggunakan Minion Pro. Ukurannya misalnya 9 poin. Kemudian mengatur leading-nya itu menjadi 11 poin. Jadi kenapa 11 poin? Karena pada saat awal kita mengatur baseline grid, pada preference grid ya, di sini increment every-nya itu adalah 11 poin. Jadi increment every-nya itu adalah 11 poin. Karena increment every-nya 11 poin, berarti leading yang kita gunakan di sini itu adalah 11 poin. Itu dari sisi leading. Kemudian dari sisi paragraf misalnya. Kalau dari sisi paragraf berarti yang diaktifkan terlebih dahulu itu adalah paragraf formatting control. Nah, pada body text yang diperbolehkan itu hanya align left dan justify with left line left. Untuk membedakan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain pada body text, pengaturannya dilakukan dengan memberikan nilai pada first line left indent 0,5. Jadi tergantung desain yang kita inginkan ya, 0,5. Tapi jarang sih lebih dari 0,5. Rata-rata 0,5 atau kurang. Kemudian jangan lupa aktifkan align to baseline grid. Jadi kita aktifkan di sini align to baseline grid. Jadi kenapa menggunakan align to baseline grid? Agar seluruh body text yang ada di sini, setiap barisnya itu menempel pada baseline grid yang kita atur sebelumnya pada preference grid. Jadi preference grid ini fungsinya itu adalah untuk mengatur baseline grid. Pilih menu view, grid and guide, pilih show baseline grid. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, setiap baris pada body text ini menempel pada baseline grid. Tujuannya apa? Kalau misalnya desain body text ini berbeda kolom, dia akan tetap selalu sejajar antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Body text sudah selesai kita kerjakan. Kemudian komponen teks berikutnya itu adalah initial cap. Jadi kalau initial cap itu biasanya ada pada paragraf pertama. Silakan aktifkan paragraf pertama dengan cara klik 3 kali atau 4 kali untuk mengaktifkan satu paragraf. Kemudian kita lihat pada karakter formatting control. Antara body text dengan initial cap itu settingannya sama, jadi tetap menggunakan Minion Pro, kemudian 9 poin, kemudian 11 poin. Kemudian yang berikutnya dari sisi paragraf yang berbeda. Jadi khusus untuk initial cap, first line left indent-nya itu dihilangkan atau 0 cm, sehingga tidak ada elemen atau tidak ada teks yang menjorok ke dalam pada baris pertama. Isi pada drop cap number of line, jumlah karakter atau jumlah baris
yang akan dijadikan drop cap-nya atau initial cap-nya. Misalnya saya isi di sini 4. Jadi secara otomatis pada bagian pertama hurufnya itu terdapat drop cap sebanyak 4 baris. 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya drop cap-nya ada 2, berarti number of karakternya itu ditambah jadi 2 atau 3. Tapi yang kita butuhkan di sini itu adalah 1. Kita isi lagi jadi 4 ya. Jadi kita isi drop cap-nya itu sebanyak 4 baris. Nah, secara visual, komponen teks yang dibutuhkan untuk brand profile kita itu sudah selesai kita buat.